Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kami hari ini. Tuhan, malam ini akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan. Tema renungan malam ini adalah apa yang harus kulakukan supaya selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, secara kedagingan, manusia sering mengalami kebingungan ketika mengambil keputusan saat menghadapi kesulitan. Kebingungan itu bisa berupa kepanikan, bisa buntu, seolah-olah tidak ada solusi, atau bisa juga sesak, rasanya menyesakkan gitu, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini biasanya terjadi karena terpola dengan kekuatan dan kebergantungan pada pikiran sendiri. Namun, tidak jarang juga ada orang yang bersifat tenang, misalkan tarik nafas sebentar, berserah, berdoa, lalu dia dapat solusi atau dia memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dalam bacaan di atas, sikap kebingungan itu dapat kita pelajari dari kepala penjara ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyampaikan puji-pujian kepada Allah, dan di ayat tersebut disebutkan, akan tetapi terjadilah gempa yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sebagai kepala penjara atau orang yang dipercaya dengan tanggung jawab penuh menjaga penjara, ia pasti diliputi rasa ketakutan, kepanikan, dan berpikir apa yang harus dilakukan agar selamat, minimal selamat dari hukuman karena orang hukuman itu telah melarikan diri atau kabur. Disebutkan karena belenggunya terlepas. Jadi harapannya memang mereka sudah kabur, melarikan diri. Dia takut saya akan dihukum, berpikir hal-hal yang di luar dugaan. Bahkan dalam bacaan dapat kita lihat kepala penjara sampai menghunus pedang hendak bunuh diri. Ada sebuah frustrasi yang luar biasa. Namun yang paling terjadi, Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Bapak Ibu dalam posisi ini, kepala penjara mungkin kaget dan bertanya, "Hah? Siapa itu?" Tapi terlihat setelah itu dia tenang. Bersyukur setidaknya lepas atau selamat dari hukuman karena orang-orang hukuman di penjara tidak lari. Kalau dapat saya asumsikan, sekalipun kepala penjara tertidur ketika Paulus dan Silas berdoa,
menyanyikan pujian kepada Allah, dan saat terjadinya gempa bumi yang hebat, namun Allah tetap menggerakkan hatinya untuk mendekati Paulus dan Silas. Pada ayat 29 dapat kita baca, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Lebih jauh lagi dapat kita pelajari bahwa kepala penjara ini harus selamat. Lalu dia bertanya kepada Paulus dan Silas, seperti bacaan tadi di ayat 30 dan 31, Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarga memberi diri dibaptis. Inilah keselamatan yang dimaksud, yaitu orang yang dibaptis dalam nama Yesus dan menerima pengampunan dari dosa-dosa. Dari bacaan di atas, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya selamat atau supaya memperoleh keselamatan. Yang pertama, membuka diri. Membuka diri ini dapat kita baca ketika kepala penjara bertanya, Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Ibaratnya kita ada di tengah permasalahan, selalu muncul pertanyaan, apa yang harus aku perbuat supaya masalah ini dapat terselesaikan? Itu artinya ada suatu sikap membuka diri bahwa kita harus menyelesaikan masalah itu atau kita harus memperoleh keselamatan dari masalah itu. Yang kedua adalah menerima. Kepala penjara menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Paulus dan Silas itu mengalami pertumbuhan pada kepala penjara. Firman Tuhan yang disampaikan diterima dan bertumbuh seperti ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah bertindak. Bertindak artinya mengambil sebuah keputusan bahwa apa yang dipercayai itu adalah benar. Dan kita lihat atau kita baca di ayat selanjutnya, tindakan yang diambil adalah kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak Ibu, keselamatan ada karena percaya pada Kristus. Seperti dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Semoga firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa kita memperoleh keselamatan karena percaya kepada Kristus. Demikianlah renungan singkat malam ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.